Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan seluruh DKM dan staf-stafnya berhadisnya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat mengaji spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita sampai babus Qismus Tsani. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Wa Qismus Tsani, bagian yang kedua, perkara-perkara yang mengakibatkan orang itu bisa keluar dari Islam, walaupun pakai sarung, walaupun pecian, walaupun pakai baju koko, tapi bisa mengeluarkan pekerjaan ini dari Islam alias murtad. Di antaranya pekerjaan ini Pak, kemarin sudah masalah kemarin. Kasujud lisonamin ausamsin, yaitu sujud lisonamin. Sonamin itu patung-patung. Mau patung dari semen, mau patung dari lilin, mau patung dari kayu, ya. Ausamsin, matahari. Sujud matahari. Sinto gendeng, kan ada agama Sinto ya. Itu Sinto gendeng, itu nyembah matahari. Dalam arti memang asli sujudnya itu menganggap matahari itu memang Tuhan, itu loh ceritanya. Bukan sekedar sujud, bukan sekedar nunduk. Au makhlukin akhor, sujud kepada siapa aja, makhluk apa aja bentuknya, itu sujud kagak boleh. Tapi masalahnya apakah langsung ini? Apakah langsung murtad? Apakah langsung kafir? Nah, ini tergantung. Jadi ceritanya ini, kan dulu orang Islam itu hijrah ke Habasya. Di sana itu kan negeri Nasrani, ya, negeri Nasrani. Bahkan rajanya itu Nasrani, Raja Kristen lah, Raja Nasrani. Masuk Islam tapi enggak. Orang Islam di sana itu lihat kalau mereka ini sujud sama pendeta-pendetanya, sujud sama pastor-pasturnya, ya kardinal-kardinalnya, sama paus-pausnya. Sampai kota Madinah ketemu Rasulullah, sujud, Nabi disujudin. Loh, ada apa ini? Kata mereka, sahabat-sahabat ini, saya melihat orang-orang sana itu pada sujud sama kiai-kiainya, sama ulama-ulamanya, sama pasturnya. Maka kamu berhak wahai Rasul untuk disujuti, gitu loh. Oh, ora iso, Iya bisa, itu gak ada ceritanya itu ceritanya. Lau kuntu amiran ayas juda ahadun ala hadin, seandainya aku boleh orang itu boleh sujud sama orang, aku perintahkan istri sujud sama suaminya, kan ya begitu. Tapi sujud itu gak boleh, haram hukumnya Pak. Tapi orang langsung kafir, tuh gak? Bukan setiap orang yang nunduk mesti salah. Jadi berarti ada semacam perbedaan seperti gini Pak. Takut sama Gusti Allah itu ibadah, tapi takut sama macan bukan ibadah. Takut sama macan kan sama-sama takut, tapi takut sama Gusti Allah ini ibadah. Takut sama macan ora ibadah. Minta tolong sama Gusti Allah ibadah, tapi kalau minta tolong sama pembantu bukan ibadah, sama-sama minta tolong. Jadi tergantung tujuan orang yang sujud tadi.
Makanya Nabi ketika sahabat itu sujud sama Nabi gak mengatakan musyrik kamu, kafir kamu, ora. Cuma di dalam syariat Islam sujud itu tidak boleh kepada selain Gusti Allah. Tapi tidak langsung kafir, tidak langsung murtad kalau gak ada keyakinan niat mempertuhankan lah istilah, nyembah sama yang disujudi. Enggak semua dingkluk itu mesti salah. Ada sekelompok manusia kok tidak boleh dingkluk atau dingkluk. Ya, tidak boleh tunduk kepada siapapun. Bahkan mereka tidak boleh anak salaman sama orang tuanya. Karena kalau salaman itu kan mesti dingkluk, ya kan? Apalagi sungkem, ya kan? Lah kalau semua dingkluk itu dianggap salah, semua dingkluk nunduk dianggap musyrik. Orang pakai naliin sepatu juga musyrik. Nali sepatu. Ya kalau mesti dingkluk nih sepatu. Apa ada orang nali sepatunya di atas jengat begini? Hah? Jadi setiap yang nali sepatu itu juga musyrik. Kalau memang semua nunduk musyrik, tergantung. Itu ceritanya. Jadi kalau dalam syariat dulu sujud itu bebas pulsa. Itu bebas pulsa. Bebas pulsa itu maksudnya boleh dibolehkan di syariat dulu. Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Yusuf sujud kepada orang tuanya di surat Yusuf. Kenapa? Dulu syariat dulu sujud boleh, tapi syariat Islam sekarang sujud itu haram, tidak boleh sujud sama siapa baik. Itu ceritanya. Dari yang membuat itu kufur gak kufur itu keyakinannya, iktikadnya. Kalau ini dia dipertuhankan, kalau enggak ya enggak masalah, itu ceritanya begitu. Ya. Jadi banyak cerita tentang orang-orang Yahudi, bahkan ada kitab khusus namanya I'lamun Nabil fi Jawasi Takbil. Arti kitab itu membahas tentang sujud. Di situ banyak cerita tentang sujudnya orang Yahudi yang nyium tangan Nabi juga nyium kaki Nabi. Ya ora enggak masalah. Yang enggak boleh itu menganggap itu Tuhan. Kalau sekedar biasa tradisi enggak masalah. Itu ceritanya begitu. Jadi tolak ukurnya itu di keyakinan. Ya, di keyakinan. Jadi saya kesimpulannya kalau meyakini yang disujudi itu punya power yang power independen, kekuatan sendiri atau menganggap itu Tuhan, itu baru. Lah kalau enggak ya enggak. Cuma haram, tetap tidak boleh sujud sama orang, itu ceritanya begitu. Kembali ke sini ka sujud sonamin au samsin, sujud kepada sonam. Apa baik bentuknya, matahari dan makhlukin akhor, makhluk yang lain. Jadi di sini ada pembahasan, ada kitab tentang bab murtad yang dibuat oleh Ibn Hajar. Di sini dikatakan anna sujud jahlatis sufia baina yadi masyayihim haram. Sujudnya seorang murid sama kiainya, ini orang-orang bodoh Pak. Kita ngomongnya orang-orang bodoh, ada di desa-desa atau di desa. Di desa-desa itu kiai itu dianggap sebagai apa? Sebagai kayak dewa, manusia setengah dewa. Jadi santrinya itu mesti apa? Sujud di depan kiainya. Sujudnya kan sujud ini. Lah, ini haram. Ya, kan sudah dikatakan tidak boleh sujud dalam syariat Islam. Sekarang sujud sama siapa baik tidak boleh. Tapi enggak otomatis kafir, enggak otomatis murtad. Kecuali kalau meyakini yang disujudi itu. Nah, itu ceritanya. Jadi sujud ini Pak hanya untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Pak ini rahasia Pak, rahasia Pak. Ada sekelompok manusia yang bela iblis. Iblis dibela. Ya orang Islam bela iblis. Kan aneh. Jadi orang-orang ini membenarkan dulunya iblis kok gak sujud sama Nabi Adam dengan alasan tauhidnya tinggi gitu. Tauhidnya luar biasa. Jadi mereka orang Islam pembela iblis. Ya, orang-orang Islam yang bela iblis dengan mengatakan iblis kagak sujud itu benar. Kenapa? Tauhidnya tinggi. Karena enggak boleh sujud kecuali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala itu. Sujud itu dibagi dua. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, sujud tahiyah, penghormatan, bukan nyembah Nabi Adam. Kan ya begitu ceritanya.
Sekarang iblis yang dibela-bela, yang dikatakan tauhidnya tinggi, apa ada gunanya? Berguna nggak tauhidnya? Ora berguna, diusir dari surga. Kenapa? Ora nurut, ora mengedepankan etika. Kan itu masalahnya di situ. Jadi wong ini hamba yang dimuliakan, semua suruh menghormati, gak menghormati. Nah itu ceritanya begitu, gak menghormati. Wah, dengan alasan pembela-pembela dari orang Islam ini mengatakan iblis itu benar karena dia tauhidnya tinggi, nggak mau sujud kecuali kepada Allah Taala. Tapi berguna nggak tauhidnya di sini? Ora berguna. Kenapa? Karena tidak memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sudah saya katakan orang itu cuma dua di dunia ini. Apa? Memuliakan, mengagungkan apa-apa yang diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meremehkan, melecehkan, menistakan apa-apa yang dinistakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, Pak. Jadi simbol-simbol agama itu mesti kita muliakan. Karena itu tuntutan agama kita begitu. Wa may yu'azzim sya'irallah fa inha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol syiar-syiar agama itu salah satu bukti ketakwaan. Itu jangan terus simbol-simbol agama dilecehkan, yang remeh-remeh digede-gedein gitu ceritanya, Pak. Saya kira cukup, Pak, pengajian subuh gak boleh banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.